Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh menjamah hidup kita. Tuhan kita izinkan untuk mengubah pola pikir kita yang salah. Dan firman Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengubah kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Amin. Puji Tuhan. Pikiran Tuhan yang dituangkan menjadi Alkitab atau menjadi buku yang kita katakan yaitu Alkitab. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, biarlah kami menyerahkan hidup kami dan kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami rindu dalam kehidupan kami ada pertumbuhan iman dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, supaya kami Tuhan tidak menjadi kecewa dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu yang kita percaya adalah Allah yang hidup, bukan hal yang salah, bukan pilihan yang salah. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Lukas. Lukas 22 ayat yang ke-48. Sebelum membaca tentu kita semua akan mengerti tema ini ya, yaitu Yesus ditangkap. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah sosok seorang Yudas, salah satu murid Yesus ya. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul tetap yaitu Yudas ya. Kita akan mengulas sedikit tentang Yudas ini. Kenapa dia melakukan hal yang sangat mengejutkan. Kita baca bersama-sama ayat 48 Lukas 22. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Israel pada waktu itu ya, mereka menganggap, mereka berpikir ya, yang datang, yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi di dalam perjanjian lama adalah seorang raja yang spektakuler, meskipun dikatakan bahwa akan datang seorang mesianik ya, seorang pembebas, seorang raja yang besar. Tetapi mereka berpikir benar pikiran mereka ya. Maksudnya adalah seorang raja itu kan seorang yang mempunyai kekuasaan yang tiada tertandingi, karena dikatakan raja yang besar ya, keturunan Daud. Mereka mulai berangan-angan, mereka mulai menanti-nantikan bahwa sang raja ini akan membebaskan dia dari penindasan. Bapak Ibu, pada waktu itu di dalam kerajaan Romawi ya, siapa yang tidak kenal dengan Alexander Agung, sang penakluk dunia ya. Mereka berpikir, orang Israel berpikir bahwa sang Mesias ini, sang raja ini tidak ubahnya mungkin melebihi kedikdayaan Alexander Agung ya. Lebih di dalam segala, baik politik ya, baik dalam segi perang, pasti yang diharapkan itu lebih dari Alexander Agung. Nah, hal inilah yang menjadikan mereka bersemangat. Wah, sang pembebas akan datang. Karena kan pada waktu itu Romawi mereka orang Israel ada dalam kekuasaan Romawi ya. Kita akan bebas, kita akan merdeka pikirnya ya. Tetapi ternyata yang hadir adalah seorang bayi mungil ya. Pribadi yang begitu lemah lembut dan penuh, orang Jawa bilang welas asih, penuh belas kasih, yaitu Yesus namanya. 12 murid, salah satunya Yudas, mulai berpikir, wah, ini kalau saya coba untuk melakukan sesuatu hal, pasti saya ada dalam posisi yang menang. Ya.
untuk bahasa sekarangnya ini mulai berpolitik begitu ya. Karena apa? Backing saya ini seorang yang hebat, ya, seorang yang besar. Dan saya tahu guru saya ini adalah orang yang baik. Ya. Maka yang dilakukan adalah ia mencoba, bahasa kasarnya gitu, ngetes gitu ya. Ya iseng-iseng berhadiah. Ya. Tentu Yudas punya tujuan tertentu waktu dia menjual Yesus ke orang Romawi dengan 30 keping perak dijual. Nah, ini tandanya nanti orang yang aku cium tangkap dia. Akhirnya yang dilakukan Yudas benar. Ya. Setelah ada transaksi dengan orang Romawi, ayat 48 dikatakan, maka Yesus, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Lalu seketika Yesus ditangkap. Pada waktu itu Israel masih ada dalam penjajahan Romawi. Ya, dalam penjajahan Romawi. Apa yang terjadi setelah Yesus ditangkap? Ternyata di luar prediksi dari si Yudas. Di luar prediksi. Bahkan waktu salah satu murid itu memotong telinga orang Romawi, tapi dikembalikan lagi, nempel lagi di telinganya. Di luar prediksi si Yudas. Toh akhirnya Yesus harus digiring dan selanjutnya mati di kayu salib. Waktu Yudas melihat kenyataan itu, dia mulai berpikir, ternyata yang dia pikirkan saat ini, Sang Mesias, Sang Mesianik adalah pribadi yang lebih dari Alexander Agung yang penakluk dunia, tidak seperti yang diharapkan. Ternyata Mesias adalah penakluk dosa, bukan penakluk dunia, ya, yang mengalahkan dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga hal itulah yang menjadikan Yudas melempar uang 30 keping perak ini dan dia menggantungkan diri, rasa penyesalan yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, yang kita lihat di sini adalah Yudas itu ternyata tidak mengenal betul, tidak tahu betul siapa Yesus, sang rabi, gurunya. Kalau dia tahu betul, tentu dia tidak melakukan hal itu. Yang kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu, apakah kita adalah seorang Yudas dalam kehidupan kita terhadap Tuhan? Hati kecil kita pernah kecewa, hati kecil kita pernah mengeluh, hati kecil kita pernah menyesal dalam kita mengambil keputusan untuk mengenal Yesus? Apakah kita anggap kalau kita mengikut Yesus, hidup kita jadi aman-aman saja, aman sejahtera? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah kenali betul Tuhan kita. Mari kita kenalin betul Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita persilakan tinggal dalam kehidupan kita dan menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga tidak pernah kita ragu lagi dan kita tidak pernah terbersit ada inisiatif untuk mengkhianati Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak menjual Yesus, mungkin kita tidak mengkhianati Yesus, tetapi mungkin juga ada hal-hal lain yang kita lakukan yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu membuat Tuhan sedih. Bukankah kita telah membuat Tuhan menjadi sedih, dan kita adalah pribadi, kita adalah anak yang sudah menyakiti hati Bapa kita. Dan pada pagi hari ini yang kita petik dari Yudas adalah biarlah kita tidak mengikuti jejak Yudas dan kita tidak seperti apa yang Yudas lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh memanggil dia, ya apa yang Bapak, ini loh aku anakmu, anak yang akan menyukakan hatimu.
Amin Bapak Ibu, dan saya percaya setiap kita ingin menyukakan Tuhan. Dan Tuhan senang mempunyai anak seperti Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak pernah kecewa untuk mengatakan, Yesus, Engkau Tuhan dan Raja dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau menyadarkan kami untuk kami mengenali betul siapa Engkau. Siapa yang kami percayai, siapa yang kami ikuti dalam hidup kami, yang menjadi teladan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur Engkau terus memberikan hikmat kepada kami, Engkau terus memberikan ketenangan, keteduhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya semua itu karena Engkau sungguh mengasihi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, dan pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami, seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.